Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Adila Rosa. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perbandingan dua buku yang telah kami diskusikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, identitas buku yang direview. Buku pertama dengan judul Filsafat Ilmu, edisi pertama, pengarang Budi Haryanto, penerbitnya Diktat Filsafat Ilmu, dan tahun terbitnya 2023. Buku yang kedua dengan judul Filsafat dan Pemikiran Kaum Milenial, edisi pertama, pengarang Nyai Suminten, penerbitnya El Markazi, kota terbitnya DKI Jakarta, tahun terbitnya 2020. Pendahuluan latar belakang tugasan ini membentangkan perbandingan mendalam antara dua buku teks utama, yaitu Filsafat Ilmu karya Budi Haryanto dan Filsafat dan Pemikiran Kaum Milenial karya Nyai Suminten. Ringkasan buku pada buku 1, bab 1 ini menguraikan pengertian filsafat menurut para ahli berbagai metode pendekatan seperti sistematis, historis, dan kritis, serta cabang-cabang utamanya yang meliputi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Bab 2 menekankan bahwa filsafat ilmu berfungsi melatih ilmuwan agar berpikir lebih sistematis, terbuka, dan tidak dogmatis, sehingga setiap kegiatan keilmuan dapat dipertanggungjawabkan secara logis, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial. Pada bab 3 ini mengupas tuntas pilar epistemologi secara teoritis, penulis menjelaskan berbagai sumber pengetahuan manusia yang meliputi rasio akal, pengalaman empiris, intuisi, dan wahyu. Bab 4 menyajikan pembahasan sistematis yang memperdalam keterkaitan antar komponen di dalam struktur ilmu pengetahuan melalui landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada bab 5 membahas metode ilmiah sebagai prosedur sistematis, rasional, dan empiris untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Bab 6 menjelaskan kebenaran ilmiah sebagai tujuan utama dari seluruh aktivitas ilmu pengetahuan. Kebenaran ini diperoleh lewat metode ilmiah yang rasional, empiris, dan terstruktur. Selanjutnya, pada bab 7 membahas klasifikasi pengetahuan ilmiah, yaitu pengelompokan ilmu berdasarkan bidang kajian dan sifat pengetahuannya. Pada bab 8, membahas kriteria kebenaran, yaitu cara menilai apakah suatu pengetahuan atau pernyataan dapat dianggap benar. Selanjutnya, pada bab 9, membahas sumber ilmu, yaitu intuisi, indera, akal, dan wahyu. Bab ini menjelaskan bahwa pengetahuan manusia tidak hanya berasal dari satu jalan, melainkan dari beberapa sumber yang saling melengkapi. Pada bab 10, membahas aliran filsafat dalam ilmu, terutama pandangan tentang bagaimana ilmu dipahami dan dikembangkan melalui berbagai aliran pemikiran. Selanjutnya, pada bab 11, membahas peran ilmu dalam sandi kehidupan, yaitu bagaimana ilmu memberi pengaruh nyata dalam berbagai bidang penting manusia. Pada bab 12 membahas Renaissance dan humanisme, dua gerakan penting yang sangat mengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir manusia. Selanjutnya, pada bab 13 ini membahas tentang kosmologi sebagai bagian dari filsafat yang mengkaji alam semesta secara menyeluruh. Kosmologi berasal dari kata kosmos yang berarti keteraturan atau susunan yang teratur, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, ringkasan buku pada buku kedua, pada bab 1, dalam buku ini membahas pengantar filsafat ilmu sebagai dasar dalam memahami ilmu pengetahuan dan cara berpikir manusia. Pada bab 2, membahas tentang epistemologi dan aksiologi sebagai bagian penting dalam filsafat ilmu.
Selanjutnya, pada bab 3 membahas tentang ontologi sebagai salah satu cabang utama dalam filsafat ilmu. Bab 4 membahas tentang ontologi sebagai salah satu cabang utama dalam filsafat ilmu agar manusia dapat berpikir secara tepat, sistematis, dan terhindar dari kesalahan. Bab 5 membahas tentang metode ilmiah sebagai cara sistematis dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Pada bab 6 membahas tentang kebenaran ilmiah sebagai tujuan utama dari ilmu pengetahuan. Pada bab 7 membahas tentang ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam kehidupan manusia. Bab 8 membahas tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Pada bab 9 membahas tentang etika dalam ilmu pengetahuan sebagai pedoman dalam penggunaan dan pengembangan ilmu. Bab 10 membahas tentang peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di era modern. Selanjutnya di bab 11 membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu pengetahuan di era globalisasi. Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan isi buku. Bab 1 kedua buku sama-sama membahas pengantar filsafat untuk melatih berpikir kritis. Buku filsafat ilmu menyajikannya secara akademis, formal, dan teoritis mendalam. Sedangkan buku filsafat dan pemikiran kaum milenial dikemas secara komunikatif, ringan, dan aplikatif untuk kehidupan modern. Pada bab 2, kedua buku sama-sama membahas tentang ruang lingkup dan objek kajian filsafat untuk membantu manusia memahami realitas secara mendalam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Buku filsafat ilmu berfokus pada pembahasan teoritis sistematis mengenai objek material, objek formal, serta cabang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada bab 3 dari filsafat ilmu memberikan pemahaman mendalam tentang teori pengetahuan, sedangkan bab 3 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan penerapan praktis dalam kehidupan modern. Dengan memahami keduanya, pembaca dapat menggabungkan dasar teoritis dan kemampuan praktis dalam memperoleh pengetahuan secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya di bab 4 dari filsafat ilmu memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai struktur ilmu pengetahuan, sedangkan bab 4 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan pemahaman yang lebih praktis dan relevan dengan kondisi zaman. Dengan menggabungkan keduanya, pembaca dapat memahami ilmu pengetahuan secara utuh baik dari sisi konsep maupun penerapannya. Selanjutnya di bab 5 dari filsafat ilmu memberikan pemahaman teoritis yang kuat mengenai konsep kebenaran, sedangkan bab 5 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan contoh nyata penerapan konsep tersebut dalam kehidupan modern. Dengan menggabungkan keduanya, pembaca dapat memahami kebenaran tidak hanya sebagai konsep tetapi juga sebagai praktik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bab 6 dari filsafat ilmu memberikan pemahaman mendalam tentang metode ilmiah sebagai dasar ilmu pengetahuan, sedangkan bab 6 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan penerapan metode tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan keduanya, pembaca dapat memahami metode ilmiah tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai cara berpikir yang berguna dalam kehidupan nyata. Bab 7 dari filsafat ilmu memberikan pemahaman teoritis tentang fungsi ilmu dalam kehidupan manusia, sedangkan bab 7 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan gambaran nyata tentang bagaimana ilmu diterapkan dalam kehidupan modern. Dengan menggabungkan keduanya, pembaca dapat memahami peran ilmu secara lebih utuh, baik dari sisi konsep maupun praktiknya. Bab 8 dari filsafat ilmu memberikan dasar teoritis mengenai etika ilmu pengetahuan, sedangkan bab 8 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan penerapan nyata etika tersebut dalam kehidupan modern. Dengan menggabungkan keduanya, pembaca dapat memahami pentingnya etika tidak hanya dalam dunia ilmiah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bab 9
dari filsafat ilmu memberikan pemahaman teoritis tentang perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan bab 9 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan gambaran nyata dampaknya dalam kehidupan modern. Dengan menggabungkan keduanya, pembaca dapat memahami perkembangan ilmu secara lebih menyeluruh baik dari sisi konsep maupun penerapannya. Bab 10 dari filsafat ilmu memberikan pemahaman filosofis tentang peran ilmu dalam peradaban, sedangkan bab 10 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan gambaran praktis tentang bagaimana ilmu digunakan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan menggabungkan keduanya, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan seimbang. Selanjutnya, bab 11 dari filsafat ilmu memberikan pemahaman filosofis tentang arah dan tantangan ilmu di masa depan, sedangkan bab 11 dari filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan gambaran praktis tentang peran generasi muda dalam menghadapi masa depan tersebut. Selanjutnya, bab 12 dalam filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran yang mendalam, sedangkan buku filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan penerapan praktis yang relevan dengan kehidupan modern. Bab 13 dalam filsafat ilmu memberikan pandangan filosofis tentang masa depan ilmu, sedangkan buku filsafat dan pemikiran kaum milenial memberikan dorongan bagi generasi muda untuk menjadi pelaku utama dalam membentuk masa depan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Pada buku pertama, Filsafat Ilmu, karangan Budi Haryanto MA, kelebihannya pembahasan sangat mendalam, konseptual, sistematis, dan menggunakan bahasa akademis yang baku, serta tepat sehingga sangat kuat sebagai referensi ilmiah. Kekurangannya yaitu gaya bahasa cenderung berat, abstrak, dan formal, sehingga sulit dipahami oleh pembaca pemula atau masyarakat umum. Selanjutnya, pada buku kedua, Filsafat dan Pemikiran Kaum Milenial, karangan Nyai Sumintan, kelebihannya menggunakan bahasa yang ringan, komunikatif, dan kasual, serta pembahasannya sangat kontekstual dengan mengaitkan filsafat pada fenomena era digital, seperti media sosial. Kekurangannya adalah penjelasan aspek teoritis dan konsep dasar filsafatnya kurang mendalam jika dibandingkan dengan buku pertama. Kesimpulan, kedua buku ini sangat melengkapi buku filsafat ilmu unggul untuk dalam memberikan landasan teori dan akademis yang kuat. Sedangkan buku filsafat dan pemikiran kaum milenial unggul dalam penerapan praktis yang relevan dengan era digital. Membaca keduanya memberikan pemahaman filsafat yang utuh, baik secara teori maupun nyata. Oke, baik presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.